Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian dalam pembelajaran PAI. Pada kali ini kita akan bahas tentang bab zakat. Ini ada beberapa gambar bahwa contohnya 2,5% dari harta Anda, bukan hak Anda. Berzakatlah. Berikutnya ini ada seorang ibu dan anaknya ingin membayar zakatnya pada amil atau panitia zakat. Kalau mungkin di kota kabupaten itu badan zakat atau badan amil zakat. Untuk yang berikutnya ini adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu seperti fakir, miskin, rikob atau budak, berim, ma'alaf, sabilillah, ibnu sabil, dan masih banyak yang lain. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah dalil zakat dalam Al-Quran. Disebutkan dalam surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya ambillah zakat. Nah, ini kata perintah atau fi'il amar dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi mengingatkan pada orang yang mampu, yang sudah berkewajiban zakat tapi masih belum melakukan zakat. Dalam Quran surat At-Taubah bisa diingatkan kepada orang-orang seperti itu. Berikutnya adalah hadis. Bukan. Quran surat At-Taubah. Kalau tadi 103, sekarang adalah 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina fi sabilillah wa fi sabil faridatan minallah wallahu alimul hakim. Jadi ini adalah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Sungguh zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya atau masuk Islam, alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya atau budak, untuk membebaskannya, orang yang berhutang untuk di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, ini ada sebuah gambar bahwa yang pertama adalah zakat emas, itu 2,5%. Di sini disebutkan dari hadis Abu Dawud dan Al-Baihaqi, tidak ada kewajiban atasmu
mengeluarkan zakat emas sehingga kamu memiliki 20 dinar. Apabila kamu memiliki emas sebanyak 20 dinar dan telah berjalan 1 tahun, maka zakatnya dikeluarkan sebesar setengah dinar. Oke, itu beberapa dalil atau contoh zakat emas. Berikutnya adalah macam-macam zakat. Yang pertama zakat fitrah. Pastinya kalian pasti mengetahui, biasanya memang 1 tahun sekali, yaitu di bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Itu banyak orang yang zakat karena memang wajib berupa makanan pokok. Seperti di dalam slide ini, zakat fitrah berupa makanan pokok yang wajib ditunaikan setiap tahun sekali menjelang Idul Fitri sebanyak 1 sok per orang atau 3,12 liter, setara 2,5 kilogram beras. Waktu menunaikan zakat fitrah mulai awal sampai dengan akhir bulan dan pada hari sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kelebihan makanan untuk diri sendiri dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Itu ya zakat fitrah. Jadi wajib, walaupun di sini ada keluarganya, maka anak-anaknya itu yang wajib membayarkan adalah orang tuanya. Berikutnya zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki dari hasil pertanian, peternakan, perdagangan, jasa, atau profesi seperti PNS, dan kepemilikan harta yang sah. Ketentuan, harta yang dizakati telah mencapai nisab batas minimal jumlah harta yang harus dizakati. Nanti ada ketentuannya. Berikutnya dalam batas haul atau batas waktu setahun pemilikan harta yang harus dizakati. Berikutnya kadar zakat sesuai dengan ukuran nisab harta yang harus dizakati. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ketentuan zakat dikeluarkan oleh Badan Zakat Nasional atau Basnas, ya, Badan Amil, ya. Mohon maaf, Badan Amil Zakat Nasional. Ini jadi contoh zakat fitrah. Batas waktu zakat punya kelebihan kebutuhan atau makanan pokok, yaitu khususnya pada waktu belum hari raya. Berikutnya kadar zakatnya seperti tadi sudah dijelaskan, 2,5 kilogram beras atau makanan pokok waktu Ramadan sampai sebelum sholat Id. Setiap muslim, jadi setiap muslim, baik itu sudah balik maupun belum balik. Berikutnya emas, batas minimal,
yaitu 85 gram, maka kadar zakatnya 2,5%. Waktunya jadi 1 tahun. Maksudnya ada seseorang punya emas yang selama 1 tahun jumlah emasnya atau gramnya itu 85 ke atas, maka dia wajib zakat 2,5%. Contoh muzaki muslim. Perak, perak yaitu 595 gram, sama ya, 2,5%. Apabila seseorang dalam 1 tahun punya perak ini bisa berupa apa saja, mungkin peralatan rumah tangga atau kalung, perhiasan yang dari perak, dalam 1 tahun masih tetap 595 gram atau lebih, maka dia wajib zakat 2,5%. Berikutnya adalah logam lain. Logam lainnya ini sama dengan, yaitu disamakan dengan emas. Untuk uang juga sama. Jadi ada seseorang punya tabungan uang senilai 85 gram emas dalam 1 tahun. Contohnya begini, umpama Pak Rohmat punya uang tabungan di bank selama 1 tahun ada 50 juta, maka harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Itu maksudnya ya. Jadi kalau uang bagaimana Pak? Dikeruskan dengan emas. Ya, 85 gram dikalikan 1 gramnya berapa? 400. Ya, pada saat itu berapa? Pada waktu setahun itu. Surat berharga juga sama dengan emas. Berikutnya perniagaan. Nah, ini perniagaan, perdagangan, dan lain-lain. Punya usaha, toko apa saja, ya, warung atau distro. Nah, kalau zaman sekarang distro atau lain-lain, maka itu juga disamakan dengan zakatnya emas, 85 gram emas. Jadi omsetnya, jadi selama 1 tahun itu umpama dibelikan emas itu dapat 85 gram emas. Nah, atau kalau umpama uang ya berarti tinggal 1 gramnya berapa, sama 400, berarti ya 400 kali 85 gram. Itu omset dalam 1 tahun. Atau kalau keberatan dalam 1 tahun, mungkin langsung dibagi per bulan, tidak apa-apa. Mama contoh 1 bulannya omsetnya sekitar 4 juta. Nah, maka itu sudah
wajib zakat 2,5% dari 4 juta. Berikutnya pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Nah, ini dicontohkan 653 kilogram gabah. Itu kalau berupa gabah padi ya, masih berupa gabah. Kalau sudah berupa beras, maka hasilnya itu minimal 520 kilo beras, maka seseorang atau petani tersebut sudah wajib zakat. Cuma di sini ada dua ketentuan. Yang 5% apabila irigasi dalam menanam sampai panen itu beli ya, irigasinya itu pengairannya mungkin dari diesel ya, itu kan beli, maka 5%. Tapi kalau dari air hujan atau air sungai yang gratis, maka zakatnya 10%. Waktunya saat panen. Kalau umpama bawang merah 2 bulan, ya berarti 2 bulan zakatnya. Dengan syarat seperti tadi, 653. Itu ya. Termasuk juga perkebunan. Berikutnya adalah peternakan. Dari ternak unta, ternak sapi, kerbau, di sini kuda, nah, terus ternak kambing. Kalau ternak ayam masuk mana, Pak? Ternak ayam berarti karena dalam ketentuan peternakan itu tidak ada, maka maksudnya adalah perniagaan, jadi usaha ternak. Jadi seperti itu, bukan berarti tidak zakat untuk ternak ayam, ternak burung, dan lain-lain itu ya. Nah, ini nisabnya kalau punya ekor unta itu 25 sampai 35 ekor, maka 1 ekor anak unta ya. Terus kalau sapi 30 ekor sampai 59, berarti 1 ekor anak sapi. Kalau nanti 60 ya, 60 sampai berapa berikutnya itu ya 2 ekor. Ya. Atau begini ya, jadi ini umurnya 1 tahun. Berikutnya adalah 40 kambing, maka 1 ekor kambing. Oke, perikanan juga sama seperti emas, pertambangan sama juga, perindustrian sama juga, pendapatan dan jasa atau contohnya adalah seperti guru, PNS, dan lain sebagainya, itu yang menjual jasa ya, itu sama dengan emas. Nah, terus yang terakhir rikas itu adalah barang temuan. Nah, menemukan uang
ya, umpama 50 juta, maka zakatnya 20% dari 50 juta. Oke, itu ya ketentuan zakat menurut Badan Amil Zakat Nasional. Berikutnya adalah hikmah zakat sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Jadi melepaskan jiwa dari kecintaan yang berlebih kepada dunia atau kepada harta benda, karena semua itu kan milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka berzakatlah. Berikutnya sebagai ungkapan rasa syukur, berterima kasih atas nikmat Allah yang luar biasa. Bumi mengeluarkan rezeki-rezeki yang luar biasa, seperti petani itu menanam sehingga menghasilkan yang awalnya hanya berapa biji, ya, berapa biji jagung menjadi ratusan, bisa ribuan jagung. Itu sebuah kebesaran Allah. Maka kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang ada dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, ini peringatan pada orang-orang yang kufur nikmat, bahwa kalau kita kufur nikmat, maka siksaku akan sangat berat ditimpakan kepada orang-orang yang kufur nikmat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak seperti itu. Berikutnya, membersihkan jiwa dari harta muzaki. Ya, seperti ini sama dengan surat At-Taubah ayat 103 yang saya baca tadi ya. Jadi membersihkan. Jadi dengan zakat itu akan membersihkan, mensucikan mereka. Kecuali harta yang penghasilan yang haram, kan berarti kalau terus kita zakatkan menjadi bersih, tidak ya, penghasilan yang halal. Berikutnya, menjaga harta agar tidak tercampur dengan hak orang lain, yaitu fakir miskin. Karena kan dalam Al-Quran di atas tadi disebutkan 8 orang yang wajib menerima zakat, seperti surat Az-Zariyat yang artinya, dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak minta. Artinya kekayaan seseorang itu sebagian istilahnya haknya orang-orang miskin. Dan tadi 8 golongan tadi, itu Allah yang berfirman, wa fi amalihim haqqul lis sa'ili wal mahrum. Jadi haknya, maka ya
wajib diberikan. Berikutnya dapat memperoleh pahala yang berlipat ganda. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Ini mungkin bisa dihubungkan tadi ya. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Itu di atas tadi ada. Dan Allah menyempitkan ini dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Semoga kita termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Baik, untuk yang K4 ya, ini adalah menyimulasikan ibadah zakat. Jadi ini contohnya sebuah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Pak Dadang sebagai PNS, tiap bulan gajinya 4 juta. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Jawab, 4 juta kali 2,5%, yaitu 100.000. Nah, maka uang 100.000 itu tiap bulannya harus diberikan pada fakir, miskin, amil, mu'alaf, orang yang berjuang jalan Allah. Nah, itu. Atau mungkin yang bukan, memang urutan yang paling atas dulu, fakir, miskin. Berikutnya adalah Pak Ari, seorang petani padi. Pada waktu panen penghasilannya mencapai 1,5 ton. Selama tanam sampai panen, irigasi, airnya beli atau pakai diesel. Berapakah zakat yang dikeluarkan Pak Ari? Jawab, 1,5 ton tadi kali atau 1.500 kilo ya maksud saya, kali 5%, maka 75 kilo gabah. Nah, 75 kilo gabah. Nah, itu harus diberikan. Kalau tidak diberikan atau dizakati, bagaimana? Ya dosa, karena zakat masuk rukun Islam ya. Berikutnya adalah Bu Sari, mempunyai usaha toko sembako di desanya. Dalam sebulan omset penjualan mencapai 3 juta. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Jawab, nisabnya sama dengan emas 85 gram. 85 gram kali 400, harga 1 gram emas 34 juta dalam jangka setahun. Maka 34 juta itu dibagi 12 bulan, maka ya omset yang 3 juta itu sudah wajib zakat gitu Mas. Maka Bu Sari sudah wajib zakat 3 juta kali 2,5%, 75.000 dalam 1 bulan. Kalau itu mungkin bulanan, tapi kalau tahunan ya 75 kali 12, mungkin lebih besar ya, lebih. Nah, sehingga mungkin biar ringan, maka ya dizakati tiap bulan. Jadi kalau omsetnya mencapai minimal 3 juta. Nah, itu. Baik, itu tentang zakat, semoga kalian paham, dan kalau memang ada hal-hal yang masih belum jelas silahkan ditanyakan. Semoga dimudahkan Allah dan kita menjadi orang yang pandai bersyukur dengan nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin.